Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansyur alaina khuzana ma'rifatika. Kita lanjutkan faslun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya, cinta kepada dunia, ra'su kulli khati'atin, merupakan pangkal segala kesalahan. Fa idza kana hubbuha, ketika keberadaan cinta kepada dunia, ra'sa kulli khati'atin, merupakan pangkal dari segala kesalahan, wa asla kulli baliyatin, asal setiap cobaan, wa asasa kulli roziyatin, asas setiap bahaya atau bencana, wa mi'dana kulli fitnatin, sumber setiap fitnah, wa manba'a kulli mihnatin, dan tempat tumbuh setiap ujian, wa huwa, cinta dunia yang semacam itu, amrun, merupakan persoalan, qad amma fi hadhihi zamani dararuhu, yang mudorotnya pada zaman sekarang itu sudah sedemikian merata, wa tara syararuhu, kejelekannya sudah demikian menyebar, wa azama khataruhu, dan bahayanya sudah sedemikian besar, wa atbaqa alaihil khasu wal amu, orang-orang kalangan khusus maupun orang-orang awam semuanya telah tertawan pada kecintaan terhadap dunia itu. Wa tadhaharan nasu bihi, kebanyakan orang telah menampakkan dengan terang-terangan kecintaan terhadap dunia itu bila ihtisyamin, tanpa malu-malu lagi. Ka'annahu, seolah-olah cinta kepada dunia itu la arofihi wala malama, tidak ada aib di dalamnya dan tidak mengandung bahaya. Wa qad tamakkana min qulubihim kullit tamakin, cinta kepada dunia itu telah mengikat sedemikian rupa hati-hati mereka. Fa asmarolahumul hirsal baligha, kecintaan terhadap dunia itu telah menumbuhkan ketamakan yang sedemikian besar, ala amaratid dunya, untuk memakmurkan dunia, wa jam'il hutama, dan mengumpulkan remeh-temehnya. Fagodau, sampai-sampai sejak pagi-pagi hari, warahau, dan saat mereka beristirahat pun, bisubkatihim, mereka berpagi hari dan beristirahat dengan jaring-jaring mereka, liistiyadi syubahati wal harami, untuk menangkap segala hal yang syubhat dan haram. Ka'annallaha, seolah-olah Allah qad farada alaihim, telah memfardukan kepada mereka amaratad dunya,
memakmurkan dunia itu kama faradho sholata wassiyam, sebagaimana dia telah memfardukan sholat dan puasa. Walidzalika, dan karena kecintaan terhadap dunia itu, darosat ma'alimuddin, hapus rambu-rambu agama, watomasat anwarul yakin, sirna cahaya keyakinan, wa kharisat alsinatul mudzakirin, membisu lisan para pemberi peringatan, wa afat subulul huda, rusak jalan-jalan petunjuk, waktu himat subulur rida, dan merajalela jalan-jalan kehancuran. Wahadihi, keadaan yang demikian itu, wallahi demi Allah, hiyal fitnatul umya ussuma'u, merupakan fitnah yang membutakan dan membisukan, al-mad lahamatus sauda'u, begitu gelap gulita, la yujabu fiha manda'a, yang di dalamnya doa tidak lagi diijabah, wala yusma'u fiha min nada, dan di dalamnya seruan-seruan ke arah kebaikan tidak lagi didengar. Hak pun benarlah, ma akhbaro bihi, apa yang diberitakan tentang kecintaan terhadap dunia dan akibatnya itu Sayyidul Anbiya'i, oleh Sayyidul Anbiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idyaqulu, ketika beliau berkata, likulli ummatin fitnatun, bagi setiap umat, maknanya wallahu a'lam, anna likulli ummatin, bahwa setiap umat memiliki syai'an, sesuatu, yastaghiluna bihi, yang menyibukkan mereka, an ibadatillah, dari ibadah kepada Allah Ta'ala, kullil istighali, di semua lini kesibukan, kamastagholat Banu Israil, sebagaimana Bani Israel telah disibukkan di ibadatil ijli, dengan menyembah sapi, an ibadatillah, dari ibadah kepada Allah. Umat beliau fitnahnya adalah harta kekayaan yang dibangga-banggakan dan dipuja-puja, dinar dan dirham. Selanjutnya penulis mengatakan, wa ba'du, sesudah menjelaskan tentang jeleknya kecintaan terhadap dunia, atau setelah menjelaskan berbagai penjelasan tentang takwa, sehingga penjelasan tentang kecintaan terhadap dunia ini, faminal hasani, maka sebaiknya an-nakhtima, kita menutup hadihin nabdata, ringkasan ini, bisyai'in, dengan sesuatu, mimma waroda fi dhammid dunya wa dhammi mu'affiriha, dengan riwayat-riwayat tentang tercelanya dunia dan pengaruh jeleknya. Wayam bagi, namun akan lebih baik, anusaddiru dzalika, kami menyampaikan tentang riwayat-riwayat itu biqaidatin, dengan didasarkan pada satu kaidah, yu'awwalu alaiha, yang dapat dijadikan sandaran, wa yurja'u ilaiha, dan bisa dijadikan rujukan. Sejumlah kaidah yang dengan memegang kaidah itu, maka kita akan bisa mensikapi dunia ini seperti apa. Fanaqulu wabillahi taufik,
Maka kami berkata, dan semoga Allah memberikan taufiknya. Ad-dunya ala salasi tobaqatin. Dunia itu ada 3 kategori. Ini kaidahnya. Fadunya fihas sawabu, dunia yang berpahala, wa ukhra fihal hisabu, dan dunia yang berperhitungan, berhisab, wasalisatun, dan yang ketiga fihal azabu, dunia yang bersiksa. Fa ammallati fihas sawabu, adapun dunia yang berpahala, fahiyallati tasilu wasitotiha ilal khair, yaitu dunia yang melaluinya sampailah seseorang kepada kebaikan. Watanju biwasitotiha, dan melalui dunia itu seseorang akan selamat minasyarri, dari kejelekan. Wahia mutiyatul mu'mini, dunia semacam itu kendaraannya seorang beriman. Wa mazra'atul akhirati, dan ladang yang akan dipetik hasilnya di akhirat nanti. Wahia, dunia yang semacam itu, al-kafafu minal halal, hanya terbatas kepada yang halal. Dunia yang berpahala itu tidak akan bisa diperoleh kecuali pada yang halal. Wa ammallati fihal hisab, adapun dunia yang berhisab, yang berperhitungan, fahiyallati, yaitu dunia yang la tastaghilu bisababiha an ada ima'murin, dunia yang tidak sampai menyibukkan dari memenuhi perintah-perintah Allah. Wala tartakibu fi tolabiha, dan dunia yang dalam mencarinya tidak sampai menyebabkan seseorang melakukan amron mahzuron, hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tercela. Wa hadhihi dunya fihal hisabu tawilu, dunia semacam inilah yang di dalamnya terdapat perhitungan yang sangat panjang dan detil. Wa arbabuha, pemiliknya, humul agniya, adalah mereka yang disebut agniya, alladzina, yaitu orang-orang yang yusbiquhumul fuqara'u ilal jannah, yang didahului oleh para fakir masuk ke dalam jannah binisfi yaum, dalam jarak selang antara setengah hari. Wahua, yang setengah hari itu ukurannya adalah homsami'atu amin, yaitu 500 tahun. Wa ammallati fihal adabu, adapun dunia yang di dalamnya terdapat konsekuensi siksaan, fahiyallati taqta'u an ada ilma'murati, yaitu dunia yang memisahkan atau memutuskan seseorang dari memenuhi perintah-perintah Allah, wa tuqi'u fi irtikabil mahzurati, dan membuat seseorang jatuh ke dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Wahia zadu sahibiha ilan. Dunia semacam itu merupakan bekal bagi pemiliknya untuk masuk ke dalam neraka. Wa madrajatuhu ila daril bawari, dan merupakan jalan, sarana menuju ke negeri yang penuh dengan bencana. Wa ilaihil isyaratu bima ruwiya,
Dunia semacam itulah yang oleh sebuah riwayat, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bid-dunya ilan nar, memerintahkan kepada dunia untuk memasuki neraka. Fataqulu, maka dunia itu menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, asyai wa atibai, wahai Tuhanku, siapa golonganku dan pengikutku? Siapa yang akan berkelompok bersamaku dan mengikutiku ke dalam neraka? Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhaqu biha, mereka yang menambatkan dirinya kepada dunia, asya'uha wa atba'uha, itulah yang akan menjadi golongan dan pengikut setia dunia. Fayulhaquna biha, mereka semua akan diikutkan ke dalam neraka bersama dunia. Itu kaidah yang pertama. Ketika disampaikan riwayat-riwayat tentang hinanya dunia, kita mengerti dunia yang mana bukan dunia yang berpahala, juga bukan dunia yang di dalamnya ada perhitungan yang panjang. Tetapi yang dimaksud dunia tercela itu adalah dunia yang di dalamnya ada azab, ada siksa. Setiap dunia kemudian dimusuhi. Sebab ada dunia yang justru adalah merupakan kendaraan bagi seorang mukmin untuk mencapai kebaikan dan menghindarkan dia dari kejahatan atau kejelekan, dan menjadi ladang bagi seorang mukmin untuk dipanen nanti di akhirat. Dunia semacam itu terbatas pada yang halal, itu bukan dunia yang tercela. Selanjutnya kaidah yang kedua, wa'lam anna tulabad dunya ala anwa'in. Ketahuilah, pencari dunia itu ada beberapa, kalau dilihat dari maksudnya. Faminhum, di antara mereka, mayat lubuha ala niyatin silatil akrobina, mencari dunia dengan niatan menyambungkan kekerabatan dan melapangkan orang-orang yang kesulitan. Wahada ya'udu minal asqiya. Ini kembali kepada sifat kedermawanan. Pantasnya kembali kepada mereka yang punya sifat dermawan. Walahu sawabun, dalam mencari dunia seperti itu ada pahala. In wafaqo amaluhu niyatuhu, selama amalnya itu sejalan dengan niatnya, selama niat itu terpelihara. Walakinnahu la hikmatu indahu, tetapi ini tidak bijaksana. Li'annal hakim, karena orang yang bijaksana, la yatlubu amron, tidak akan pernah mencari sesuatu, la yadri, yang dia tidak tahu, mada yakunul halu inda husulika, apa keadaan yang terjadi nanti ketika apa yang dia usahakan itu dia peroleh. Tidak pasti bahwa keadaannya akan seperti yang dia harapkan. Wal ya'tabir, dan hendaklah mengambil pelajaran, mayat lubuha ala hadihin niyah, orang yang mengusahakan dunia dengan niat semacam ini, bikis soti Sa'labah, dengan kisah Sa'labah al-masyaru ilaihi fi qaulihi, yang diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala, wahum, dan di antara mereka man ahadallaha, terdapat orang yang berjanji kepada Allah itu dengan niat, lain atana min fadlihi, jika Allah memberi kepada kami karunia-Nya,
lana soddaqon, niscaya kami akan memberikan sodak, bersedekah dengan karunia yang Allah berikan. Kita sudah tahu ya, Sa'labah itu datang kepada Rasulullah meminta didoakan untuk kaya raya agar bisa membantu menghubungkan silaturahim dan berbagai kebaikan. Tetapi setelah dia kaya raya, dia lupa terhadap janjinya itu. Wa kam malibu niyatuhu nailus syahawat. Dan berapa banyak juga orang yang mencari dunia, niatnya adalah untuk memenuhi syahwat. Wa tamatta'u bil lazat, dan bersenang-senang dengan kelezatannya. Wa hada ya'udu fi jumlatil bahaim wa yadkhulu fi haizil an'ami. Orang yang semacam itu masuk kepada binatang ternak. Wa ila nau'ihi, kepada orang tersebut al-isyaratu bi qaulihi ta'ala. Allah telah mengisyaratkannya melalui firman-Nya, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah kamu mengira kebanyakan dari mereka itu mendengar dan menggunakan akal? Inhum illa kal an'am. Sesungguhnya mereka itu tidak lebih seperti binatang ternak. Bal hum adallu sabilan. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi jalannya. Kemudian wakam man talibu yatlubud dunya. Dan berapa banyak juga orang yang mencari dunia liyufakhira biha, untuk sekedar berbangga-bangga dengan dunia, wa yukathira biha, memperbanyak dunia, wa yubahi biha, dan memubazirkan dunia. Wa huwa ma'dudu minal humaqal maghrurin. Orang semacam ini termasuk kepada golongan orang-orang tolol yang tertipu. Bahkan minal halikinal masburin, termasuk golongan orang yang binasa sebinasa-binasanya. Wa qad alima kullu unasin masyrabahum, setiap orang memiliki tempat usahanya masing-masing. Wa rabbuka ya'lamu, dan Tuhanmu mengetahui ma tukinnu suduruhum, apa yang disembunyikan dalam hati mereka, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Ditutup dengan ayat ini tuh maksudnya kaidah yang kedua itu ingin mengembalikan kita kepada niat. Perhatikan niat kita. Ketika kita mengusahakan dunia, perhatikan niat Anda ketika mencari dunia. Kaidah yang pertama, tidak semua dunia harus dicela, tetapi celaklah yang memang di dalamnya terdapat siksa. Dan yang kedua, kaidah yang kedua, perhatikanlah niat Anda. Berpahala niat Anda itu apabila amal Anda sesuai dengan niat yang baik, sesuai janji kepada Allah. Lalu fansih, maka nasihatilah dirimu ya akhi nafsika. Maka nasihatilah wahai saudaraku dirimu sendiri. Wa iyyaka antaghshuha. Adalah kamu jangan menjadi orang yang berpura-pura dalam niat. Fatadda'i laisa min niyatika, sehingga kamu mengklaim suatu urusan yang bukan niatmu sebenarnya. Jangan berpura-pura, wahai saudara. Jangan mengklaim kita mencari dunia itu untuk kebaikan, padahal bukan begitu niat kita.
fatakunu qad jama'ta bainal iflasi wad da'wa, sehingga kamu dengan kepura-puraanmu itu, dengan pengklaimanmu itu yang sebetulnya tidak seperti itu, akan menjadi di antara orang yang bangkrut dan yang celaka. Fatuhsirud dunya wal akhirah. Engkau itu akan merugi di dunia maupun di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu merupakan dua kerugian yang nyata. Walhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa rahimul ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebetulnya antara ucapan tahmid ini dengan penjelasan kaidah tadi ada riwayat yang panjang yang disampaikan dengan tercelanya dunia. Tapi saya sengaja lewatkan karena hal yang demikian sudah banyak kita dengar dan mudah kita dapati. Wa kanal farahu min imla'i hadhihi risalah. Selesai diimlakan risalah ini pada hari Ahad menjelang waktu duhur di minggu terakhir bulan Jumadil Awal pada tahun 1069 dari hijrahnya Nabi bersama para sahabatnya. Afdhalus salatu wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini insya Allah saya akan membacakan setiap Rabu kitab Imam Al-Haddad Adabu Sulukil Murid yang lebih fokus pada etika atau cara bagaimana murid berjalan di jalan Allah untuk mendapatkan ketakwaan. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafazna warudhu alaina inda hajatina ilaih innaka ala ma tasha'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.